acara Ayo Hidup Sehat. Berbicara mengenai TBC, ada pernah coba batuk-batuk lama? Mungkin ada yang pernah merasakan seperti lemah rasanya, lalu batuk mungkin kadang-kadang menjadi darah. Saya terus terang dulu juga pernah menderita TBC waktu masih kecil. TBC ini seringkali tidak dideteksi dan seringkali mungkin dikatakan, oh ini mungkin sudah musnah. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata TBC ini sebenarnya sekarang menempati peringkat nomor 2 Indonesia yang terbanyak menderita TBC. Berbicara mengenai TBC lebih lanjut, kita akan undang Dr. Dewi Puspitori, seorang dokter spesialis paru. Selamat siang, dokter. Halo, dokter. Halo. Ini mengenai TBC. Ini Indonesia kaya akan TBC, dok. Karena dikatakan bahwa tiap 1 di antara 3 orang Indonesia punya TBC sebenarnya. Ya, kita coba lihat apa pendapat masyarakat atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai TBC ini, dokter. Katanya TBC ini merupakan penyakit keturunan, dokter. Dokter bisa coba luruskan nih pada masyarakat. Ya, baik. Sebenarnya tuberkulosis orang ngomongnya adalah TBC. Kita lebih familiar adalah TB, ya. Biar nggak serem gitu loh. Jadi ngomongnya TB, dok, gitu ya. Oke, TB. Ngomongnya TB. Disebabkan oleh kuman atau basil Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya mitos bahwa itu keturunan tidak. Karena apa? Bapaknya TB, anaknya nanti TB. Ya memang kalau lingkungan di rumah ventilasinya nggak bagus, gelap suasana, jarang buka jendela, takut dilihat orang atau senang dalam tidak terlalu terang. Nah, itu akibatnya penyebarannya lebih mudah. Karena yang berarti sebenarnya penularan. Penularannya ya, karena orang-orang terdekat di rumahnya. Betul. Jadi disangka keturunan, padahal sebenarnya bukan. Ya. Yang kedua, TBC merupakan penyakit guna-guna. Wah, ini lebih berat lagi nih katanya. Karena orang bisa ngirim kuman TB ya, katanya. Ya, tidak. Sebenarnya kuman TB itu ditularkan lewat percikan dahak. Atau kita bilang air liur kecil. Tapi kita bilang istilah kedokterannya adalah droplet, ya kerennya. Nah, itu ditularkan lewat kita lebih kontak dekat seperti itu, gitu ya. Atau bersin nggak nutup, ya. Bersin tidak mungkin, batuk tidak nutup seperti itu. Jadi pasti bukan guna-guna, kecuali kalau mungkin disembur ya, gitu ya, atau mungkin nyambung. Oke, yang berikutnya dibilang asam rokok menyebabkan TBC. Memang sih asam rokok bikin sakit paru juga, dokter. Ya, kalau asap rokok itu bukan hanya menyebabkan TB, tapi banyak. Kanker paru, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, itu atau penyakit lain, infeksi, karena dari asap rokok itu menyebabkan kerusakan dari bulu-bulu saluran nafas, daya tahan tubuhnya di saluran nafas itu kurang. Jadi bisa. Baik, dok, saya udah mendengar banyak perokok mungkin mulai protes nih kalau dengar seperti ini. Yang berikutnya, TBC hanya diderita pada masyarakat miskin. Ya, itu tidak seperti itu ya. Baik level di atas itu bisa terkena, karena TB sebenarnya Indonesia tadi sudah disampaikan ya nomor 2 di dunia. Jadi kasus kita adalah terbanyak gitu di dunia, bukan hanya juara yang lain, tapi ternyata TB kita juga juara. Tapi sebenarnya TB ingat bisa disembuhkan, dok. Bisa disembuhkan, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa menyangkut orang miskin, tidak. Kalau daya tahan tubuhnya kita semuanya ada, saya ada, Dr. Vito ada, teman-teman semua juga ada. Hanya dengan daya tahan tubuh yang baik, kumannya tuh dormant, tidur saja di dalam tubuh kita. Begitu daya tahan tubuh kita turun, TB-nya muncul. Seperti apa sih kondisi daya tahan tubuh menurun? Pasien dengan HIV, pasien dengan diabetes, pasien usia tua, pasien dengan penyakit yang berat, lama yang sakit yang lama, itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh turun dan maka TBC-nya makin muncul. Jadi bukan dibilang orang miskin. Yang berikutnya, angin malam sebabkan TBC. Wah, berhembuslah angin malam. Ada TBC-nya itu, gimana, benar nggak? Itu tidak, mungkin karena jadi sering keluar malam, daya tahan tubuh turun, maka jadi TBC. Oke, baik, yang berikutnya kita lihat bagaimana cara penyebaran TBC sebenarnya. Ya, kalau sesuai dengan gambar di belakang kita ini adalah dari tadi droplet atau ada percikan dahak kita, misalkan kita ngomong begini saja sebenarnya ada percikan yang keluar. Kalau saya sama Dr. Vito deket nih, apalagi dengan ini. Ada percikannya keluar, jadi hati-hati ya. Yang dekat-dekatan begini juga sama, ada bisa juga terkena. Jadi tapi itu dengan 1-2 jam ya, kemudian itu masih bisa bertahan basilnya di situ. Nanti bisa dihembus angin, kemudian ada panas matahari, dia bisa. Orang kalau batuk dengan dia penderita TBC dan dia meludah sembarangan, itu juga bisa menularkan kuman TBC. Nah, ini mungkin anak-anak kan paling sering kena TBC juga ya, dokter. Silakan, dokter Lucy.
Dan banyak juga ibu-ibu mungkin atau orang tua yang terkena TBC, terus anaknya itu harus diapakan, gimana dok? Oke, jadi memang walaupun sudah ada imunisasi BCG, vaksinasi BCG, tapi itu tidak bisa melindungi anak sampai 100% tidak terkena TBC gitu. Jadi jangan protes ibunya kalau misalkan anaknya udah saya imunisasi BCG kok masih bisa terjadi. Jadi kalau misalnya memang orang tuanya positif menderita TBC, kita harus lihat usia anaknya berapa. Kalau kurang dari 5 tahun dan dia memiliki gejala, kita obatin TBC, kita periksa dulu mantuk tesnya, baru kita obatin. Tapi kalau tidak memberikan gejala kurang dari 5 tahun, biasanya kita berikan untuk obat untuk profilaksis, untuk pencegahan seperti itu. Oke, baik. Ya. Kita coba lihat lagi nih. Kita lihat bahwa satu orang dengan TB aktif menginfeksi 10 sampai 15 orang per tahunnya. Ya. Banyak sekali kalau kita bayangkan seluruh penduduk Indonesia ratusan jiwa orang bisa menginfeksi sekian orang. Ya. Memang ini Indonesia kaya akan TBC jadinya. Nah, kita harus jaga benar-benar. Nah, sekarang apa gejala yang paling sering dialami oleh orang yang terjangkit TBC, dokter? Ya, kalau gejala yang paling sering itu TB sebenarnya bukan hanya tuberkulosis, bukan hanya di paru saja. Ya. Jadi ada TBC paru, ada TBC di otak, ada TBC ya di laring. Ada waktu itu kami dapat pasien TBC di mata, TBC di usus, TBC di tulang, TBC di kulit, TBC di ginjal, TBC di kandungan, jadi banyak seluruh tubuh dia bisa. Dan yang sering saya alami biasanya adalah orang yang mengalami cairan penumpukan di rongga jantungnya, di kulit jantungnya. Ya, itu juga di rongga, ya. Makanya kalau juga tergantung keluhannya, tergantung lokasi kuman TBC itu ada di mana. Kalau dia di paru, keluhannya pasti ada batuk yang lebih dari 3 minggu. Kemudian ya hati-hati kalau ada batuk lebih dari 3 minggu, kita mesti aware gitu ya, mesti ya, bukan berarti kita jadi takut, tidak. Ya kita segera periksakan ke dokter. Kemudian nafsu makan menurun, berat badan jadi menurun juga. Kemudian keringat malam seperti itu. Jadi memang secara spesifik tidak khas, tapi kalau batuk lebih dari 3 minggu, ada keringat malam, nafsu makan menurun, berat badan menurun, hati-hati. Bukan kita sudah harus tahu curiga. Bukan berarti harus TB ya. Baik, seperti ini ya. Memang tadi sekarang kita akan khusus membicarakan bagaimana TB yang aktif di paru-paru, dokter. Nah, tadi dokter sudah bilang bahwa batuk-batuk yang berlangsung lama rata-rata di atas 3 minggu. Ini kita harus hati-hati. Apakah benar ini ada TB aktif di paru-parunya? Ya, dan selanjutnya ada juga keringat malam tadi. Di malam hari ada keringat, dokter ya. Lalu di sini tadi ada demam ringan, terkadang sampai menggigil, dok. Ya, bisa. Apalagi dokter yang dokter tadi udah bilang bahwa ini sebaiknya kita segera periksakan diri ya, foto ronsen dan segala macam. Itu sebenarnya cukup mudah ditemukan di semua fasilitas klinik ya di Indonesia ya, karena mereka sudah dibekali dengan alat diagnostik untuk TBC tersebut ya, dokter. Oke. Apalagi dokter, kita ngomong mengenai TBC pada anak-anak, kita ngobrol di sofa ya, dokter ya. Yuk. Dokter Lucy, pada anak-anak nih seringkali kan lebih mudah tertular mungkin apalagi oleh orang dewasa. Kadang-kadang kalau yang saya lihat ya, ini orang tuanya mengidap TBC dan dia dengan sayangnya mencium anaknya. Nah itu dokter mungkin pernah ada pengalaman tentang itu, dok? Iya, banyak yang seperti itu, mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah sumber infeksi yang sangat berbahaya. Karena memang penularan pada anak itu kontak erat gitu. Tapi kalau misalnya anak yang terkena TBC, jangan disalahartikan dia bisa menularkan ke orang lain, karena TBC pada anak itu tidak menular, tapi dia kedapatan anugerah kuman dari orang dewasa. Iya, betul, dok, seperti itu. Nah, kalau misalnya soal pengobatan itu seperti apa, dok? Kan ada beberapa tipe TBC, mungkin dokter bisa jelaskan perbedaan dari tipe-tipe TBC dan perbedaan dari pengobatannya. Ya. Pada prinsipnya pengobatan TBC tidak berbeda, ya hanya kita menilai apakah ini TB-nya TB paru, apa TB di luar paru. Ya, di luar paru contoh tadi ada di tulang, ada di ginjal dan lain-lain ya. Tapi pada prinsipnya sama, kita akan menyatakan bahwa ada kategori 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kategori 1 yang kasus baru, dahaknya diperiksa positif, nanti ada regimennya sendiri khusus. Nah itu semua pokoknya jangan takut, semua fasilitas kesehatan yang paling kecil di klinik Pratama sudah tahu tentang pengobatan, mana fase yang harus benar-benar di 2 bulan pertama, setelah itu diterapi dengan terapi lanjutan. Yang penting adalah keteraturan dan makan yang bagus. Dan yang paling sering itu obat suka lupa ya, dok ya, karena pengobatannya kan durasinya nih panjang banget. Jadi kadang-kadang udah ngerasa enakan, terus di stop obatnya. Itu yang bahaya ya, dok ya? Ya. Risikonya kalau kita minum obat tidak teratur adalah terjadi multi drug resisten. Jadi resisten terhadap obat-obat utama, karena itu udah benar-benar obat utama tuh.
Kalau kita tanpa obat utama, pengobatan lebih panjang lagi, bisa 18 bulan. Oke, baik. Jadi berhubung TBC ini adalah penyakit nomor 2 yang paling sering di bawah HIV ya dok, yang menyebabkan kematian. Dan di Indonesia angka TBC ini juga udah tinggi sekali. Jadi yang paling penting TBC itu masih bisa disembuhkan, tapi tata laksananya minum obatnya harus teratur dan sesuai dengan anjuran dokter.